Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Zul atau Pak Nizar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pembelajaran bela diri pencaksilat. Namun kita akan bahas terlebih dahulu pembelajaran bela diri atau materi bela diri secara umum ya. Nah, baik, kita mulai sama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama itu bela diri itu apa sih? Apa itu bela diri ya? Nah, bela diri itu merupakan aktivitas mempertahankan diri dari ancaman atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan. Jadi, bela diri itu ditujukan untuk kita mempertahankan diri atau menghindarkan diri kita dari suatu ancaman atau keadaan yang bisa saja membahayakan keselamatan kita, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pertahanan diri ataupun menghindar dari ancaman tersebut. Itu merupakan suatu tindakan bela diri. Nah, kemudian lalu ada apa aja sih jenis-jenis bela diri itu? Nah, mungkin di sini sudah banyak yang tahu ya, jenis bela diri itu ada apa saja. Namun secara umum, yang pertama itu ada pencaksilat, itu bela diri yang asli dari Indonesia, negara kita tercinta. Kemudian ada karate, ada tinju, ada taekwondo, ada judo, dan masih banyak lagi jenisnya ya. Itu merupakan salah satu atau beberapa jenis bela diri yang ada di dunia ini. Nah, kemudian, tapi bela diri itu untuk apa? Pak, bela diri itu untuk apa ya? Fungsinya bela diri itu untuk apa? Untuk sombong atau pamer? Untuk menyakiti orang lain? Tidak ya. Bela diri bukan untuk sombong atau pamer, apalagi untuk menyakiti orang lain. Tidak sama sekali. Lalu, untuk apa bela diri? Nah, bela diri itu yang pertama adalah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam prosesnya kita dituntut untuk selalu senantiasa tabah dan berproses dan meyakini bahwa Allah telah menganugerahkan kita kemampuan untuk belajar dan terus belajar agar kita diberikan perlindungan dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, untuk mengembangkan pribadi menjadi lebih baik. Nah, karena proses untuk belajar bela diri itu sangat cukup sangat kompleks ya, sangat cukup rumit atau gampang-gampang susah. Kemudian dari hal tersebut, dari proses tersebut, kita akan berkembang secara kepribadian menjadi lebih baik. Contoh nyatanya atau contoh hasil nyatanya itu misalnya pada masa sekarang bela diri itu banyak digunakan sebagai sarana untuk berprestasi. Contohnya dalam bela diri pencaksilat dan karate itu ada yang namanya berbagai macam kejuaraan. Nah, ketika kita mengikutinya bisa saja kita mendapatkan prestasi dari berbagai macam event atau lomba yang kita ikuti. Dari yang awalnya tidak berprestasi dan bisa memiliki prestasi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari bela diri, yaitu menjaga diri dan orang lain. Dengan kemampuan yang kita miliki dan mental yang kita miliki, kita bisa menjaga diri kita sendiri dan orang lain dari ancaman atau bahaya yang dapat mengancam keadaan atau keselamatan kita. Seperti itu. Lalu, terdapat 4 konsep atau 4P, konsep 4P dalam bela diri. Apa aja sih Pak 4P itu? Yang pertama adalah pray atau berdoa. Nah, kenapa kita harus berdoa? Kok berdoa sih? Karena pada hakikatnya, apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada dunia ini adalah hakikatnya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selamat, kita sakit, kita terancam, kita celaka, itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan berdoa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan perlindungan dan
keselamatan agar kita senantiasa selamat, sentosa, aman, dan damai. Seperti itu. Lalu, P yang kedua yaitu prediction atau prediksi atau memperkirakan. Nah, setelah kita berdoa, kita harus bisa memprediksi atau memperkirakan tentang bahaya atau akan adanya bahaya yang dapat mengancam keselamatan diri kita. Misalnya nih, ketika kita bermain, ketika kita berjalan, misalnya ada orang yang mengikuti kita atau ada orang yang mencurigakan yang bisa saja mengancam keselamatan kita. Oh, kita berpikir nih, wah, kok orang itu mengikuti kita ya? Wah, jangan-jangan orang itu mau berbuat jahat kepada kita. Nah, seperti itu ya, memprediksi. Ini bukan sebuah kegiatan atau tindakan suudzon, tapi lebih ke lebih ke antisipasi atau memprediksi akan adanya bahaya. Nah, P yang ketiga yaitu preventif atau pencegahan. Setelah kita memprediksi, setelah kita berdoa dan memprediksi, kemudian kita lakukan pencegahan. Pencegahannya seperti apa? Nah, pencegahannya ketika kita memang merasakan ancaman itu datang atau kita mencurigai akan adanya ancaman, kita cegah terlebih dahulu dengan cara misalnya menghindari bahaya tersebut, menghindari ancaman tersebut. Misalnya dengan berlari atau atau menghampiri kondisi-kondisi atau lingkungan-lingkungan yang ramai yang dapat menjaga kondisi kita agar selalu atau menjaga kondisi kita lebih jauh dari ancaman atau kondisi yang bisa menyelamatkan diri kita. Seperti itu. Kan biasanya ancaman itu datang ketika kondisinya misalnya sepi, ketika kita sendiri, atau misalnya dalam keadaan orang-orang misalnya di depan jalan itu ada orang yang berkumpul, misalnya yang berkumpul yang tidak jelas, misalnya mabuk-mabukan. Nah, ancaman itu bisa saja datang pada saat situasi demikian. Nah, itu pencegahannya. Nah, kenapa harus kita melakukan pencegahan? Karena pada dasarnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dengan mencegah, kita bisa selamat daripada kita misalnya melawan. Kita bisa saja tidak selamat, amit-amit ya, bisa saja buruk-buruknya kita itu meninggal karena kita kalah, atau misalnya kita menang tapi badan kita rusak, misalnya terkena patah tulang atau bonyok atau luka dan sebagainya macamnya. Nah, seperti itu. Jadi daripada kita rusak, lebih baik kita mencegah dengan cara berlari atau menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Bukan berarti pengecut ya, bukan berarti kita itu lemah, tapi lebih ke mencegah atau menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain. Karena pada dasarnya pengecut itu bukan yang seperti itu. Kemudian P yang keempat yaitu protection atau perlindungan. Nah, setelah 3 P yang tadi kita laksanakan, ketika tidak ada jalan lain, ketika kita sudah terpepet, sudah tidak bisa berlari lagi, sudah tidak bisa mengalah lagi, atau sudah tidak bisa menghindar lagi. Nah, setelah kita belajar teknik-teknik bela diri atau teknik mempertahankan diri, ini adalah jalan terakhir dalam melakukan pembelaan diri dengan cara perlindungan. Misalnya ketika ada yang memegang tangan kita lepaskan dengan caranya, atau misalnya ada yang mengancam kita, misalnya kita serang area vitalnya, tenggorokannya misalnya, atau area kelaminnya agar lawannya lumpuh, seperti itu. Itu adalah jalan terakhir. Namun sebisa mungkin kita harus bisa melaksanakan sampai P yang ketiga, yaitu pencegahan. Jangan sebisa mungkin, kita harus selamat dulu dengan P yang ketiga. Kalau tidak bisa, sudah mepet lagi, sudah tidak ada jalan lagi, terpaksa kita lakukan P yang keempat, yaitu perlindungan. Nah, seperti itu teman anak-anak. Nah, terima kasih. Materi bela diri kali ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.